Guys, aku hari ini nyampe Ankara sekitar jam setengah 5 pagi. Aku nunggu sekitar 1,5 jam ya buat nunggu kereta ini beroperasi gitu. Karena ini beroperasinya ini baru mulai jam 6 pagi guys di sini. Gila gak sih? Jadi aku kayak keliling-keliling kayak zombie aja udah. Sumpah aku kayak kurang tidur. Hari ini ada wawancara jam 2, ya ampun. Semoga aja lancar ya guys ya. Hari ini aku bakalan ke rumah temanku dulu. Alhamdulillahnya rumahnya nggak kayak sambung-sambung transportasi gitu ya. Jadi kayak cuma sekali naik kereta ini aja itu bisa nyampe ke dekat rumahnya kayak gitu. Dan setelah itu aku pengen bersih-bersih rapi-rapi dan baru nanti berangkat ke kantor YTB guys. Oke guys, sekarang aku lagi jalan ke rumah temenku. Ini BTW dingin banget, sumpah 17 derajat loh. Harusnya 17 derajat nih kalau misalnya ada matahari gak sedingin ini ya. Tapi aku ngerasa ini dingin banget guys. Kalau dingin-dingin gini tuh bawahnya tuh pengen makan bubur ayam ya guys ya. Tapi sayang banget guys, di Turki mana ada yang jual bubur ayam ya guys. Kalian lihat tuh pinggir jalan, ada nggak penjual-penjual yang kayak di Indo? Jualan bubur ayam pagi-pagi, yang anget-anget, nasi uduk, nggak ada kan? Di sini pagi-pagi guys, biasanya kalau orang-orang sarapan tuh makannya roti guys, roti simit, roti namanya poaca gitu-gitu. Dan biasanya tuh dijual di pinggir-pinggir jalan gitu. Tapi nggak kayak di Indonesia yang dimana-mana tuh ada penjual pinggir jalan gitu. Cuma di beberapa spot doang gitu loh, ada penjual yang ngejual roti-roti di pinggir jalan kayak gitu. Oke guys, sekarang udah hampir jam 1 siang dan aku udah siap-siap guys, udah rapi, gila, udah mandi, cuci muka, dan sekarang aku pengen ketemu sama teman aku dulu. Dia itu udah ikutan wawancara sebelumnya ya, jadi aku pengen kayak berkonsultasi dulu guys sama dia ya guys. Gimana tadi wawancaranya? BTW ini dia lagi nongkrong di Asian House, jadi kayak resto Asia gitu, dan katanya di sana ada boba juga guys. Bro, udah sharing kita ya. Gimana hari ini? Alhamdulillah tadi sekitar 30 menitan lebih loh aku beneran. 30 menitan lebih. Berasa di sidang banget gak? Karena sendirian ya, jadi kayak tadi ngobrol sih. Karena yang ngetes satu orang, ini juga satu orang, jadi kayak nggak terlalu terpressure gitu loh. Oh iya. Kan biasanya kita 3 orang ya kalau. Iya, kalau di Indonesia 3 orang. Wah, habis ini giliran aku guys. Ini temanku Rizky. Kamu apa sih ITB di sini ya? ITB Ilahiyat tapi ya. Tahun ini lulus angkatan sama aku. Iya, semoga aja dapet ya tahun ini, amin. Dapat yang terbaik. Ada apa di sini? Boba berapa BTW di sini? Boba 30-an ya. Sama kayak di Istanbul. Harganya segini guys BTW di sini. Kayaknya harganya normal juga ya kayak di Indonesia juga. Iya. Nanti deh habis wawancara, aku mau healing ke sini. Nah, aku juga. Gimana tadi pertanyaan susah nggak sih dari wawancaranya? Kalau ditanya itu sebenarnya kayak lebih general sih. General ya. Jadi dia nggak yang menjurus kayak psikologi itu apa, atau dia kayak melihat, dia cuma lihat latar belakang kita ngambil jurusan itu, terus juga nanyain kayak career planning ke depan. Career planning, oh iya motivasi, visi misi apa ngapain gitu ya. Jadi mbaknya itu yang wawancara kita juga akan ke Indonesia. Jadi wawancaranya sama ya berarti ya? Kan biasanya kalau yang di Indo tuh bapak-bapak bule-bule gitu. Dia akan 4 orang tadi, dia 4 orang nanti. Jadi kita kalian udah tahu lah, 1 orang lah ya, dia cewek gitu. Anak muda ya, kisi-kisi nih guys, kisi-kisi ya guys ya. 8 tahun. Jadi aman guys, ya semoga nggak terlalu tegang ya. Tapi di dalam tenang banget kan, maksudnya kayak pembawaannya. Tadi tuh di ruang kerja dia jadi aku. Oh di ruang kerja. Jadi tadi yang di ruang top lantai itu atau di ruang salon, apa sih bahasa Indonesia? Ruang kumpul gitu, aula. Aula gitu. Aula apa sih yang ya itulah ya. Iya, tempat kumpul gitu. Nah, itu kayak ada anak-anak S1 yang lagi tes tertulis. Oh. Dan mereka ada senaf ini ya, ada ujian tertulis yang matematika. Iya kayak IOS gitu. Bener. Persiapannya mungkin yang harus mateng banget itu tadi ya, apa yang kita tulis di dalam application. Terus juga mungkin lebih ke visi diri sendiri ya, karena mungkin di application ada beberapa yang kayak apa ya, latar belakang kita, terus hobi kita itu lebih di explore lagi, biar nanti pas ditanya dia kebayang gitu loh. Karena mereka pengen tahu kayak kita setelah lulus mau ngapain gitu. Kayak kita punya impact nggak sih sama
sama ini gitu, sama lingkungan kita, sekitar, iya, sama iya. negara mungkin I see, secara iya, luasnya. benar. Kalau S2 kan kita nulis tesis ya. Kamu kan nulis tesis kan ya? Dia nanya-nanya tentang tesis gak? Nanya. Sedetail apa? Menurut aku main detail ya. Yang pertama dia nanya soal kenapa Pak pengen jurusan itu ya. Terus yang kedua kayak kenapa pengen, kita kan udah ada judul ya. Kalau misalkan di S2 ini kita udah ada judul, dimana kayak kamu yakin bisa menyelesaikan judul ini katanya. Gitu. Terus kayak coba jelaskan secara agak singkat gitu. Ini maksud dari judul kamu ini apa gitu. Setidaknya kayak abstraknya itu kayak mana. Sebenarnya itu udah ada aku tulis ya, tapi kayak dia pengen kayak lihat aku menguasai tulisan aku itu enggak kan gitu. Akhirnya aku kayak jelasin, dia paham. Ya dia nggak banyak yang kayak oh kenapa ini, dia nggak memberikan kritik, dia cuman kayak apa ya, lebih ke afiliasi kayak oke gitu. Harus bisa menguasai tulisan kita yang di ini aplikasi ya. Kalau nggak paham tahunya nanti gap gitu, atau kayak oh ketahuan kamu nggak nulis, atau kamu nggak fokus gitu, mungkin kayak nggak menguasai tulisan sendiri. Betul, hari ini juga Rizky punya wisuda jam 4 ya Ki ya? Jam 4 kita wisuda. Dalam satu hari ada wisuda di wawancara YTB. Terbang lagi nih, aku SMA juga kayak gitu. Tapi untung deket ya pokoknya. Untung Ankara deket. Aku kan lagi di Istanbul. Aku lagi buat konten nih sama temenku BTW. Iya. Aku udah nelpon kemarin ke orang YTB-nya. Aku minta request bisa nggak pindahin ke Istanbul. Katanya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi aku harus mau nggak mau harus datang ke sini, dan ya udah mendadak banget kan. Aku berangkat dari pagi banget gitu. Aku nelpon soal reschedule waktu sih, bukan tempat. Jadi aku harusnya jam 2 kayak kamu Ki. Tadi yang sama. Terus karena aku bilang wisuda aku jam 4, dimajuin dari jam 10 gitu. Tapi enakan pagi sih, lebih Fresh dan kayak lega gitu. Iya, lebih cepet lega, lebih cepet beres. Ya udahlah. Oke guys, semangat guys. Semangat guys. Semangat. Oke guys, sekarang aku lagi OTW ke kantor pusatnya YTB. Kalau dibilang deg-degan sebenarnya nggak terlalu deg-degan ya. Cuma kayak aku sedang membangun kalimat-kalimat yang ada di otakku ini guys. Karena kalau misalnya kita ngobrol pakai bahasa Turki itu kan kebalik-balik ya guys grammarnya. Aku takutnya nanti pas dalam malah aku kebalik-balik ngomongnya guys. Semoga aja enggak ya guys ya. Oke guys, ternyata di sini aku nemu teman lamaku guys. Ini namanya Alfian. Kalau kalian pernah nonton vlogku yang awal-awal pertama kali berangkat ke Turki, dia juga ada di videoku guys. Dan sekarang cuma suaranya doang tapi iya, ada buka kamu juga loh. masa sih? Iya, ada video footage-nya doang. Walah, Dan sekarang kita ketemu lagi guys. Kita lagi wawancara S2. Deg-degan banget gak sih? tegang banget tau. Persiapannya gimana? Ya, kita cuma ngafalin yang ada di sini aja sih. Ya, semoga aja bisa lancar ya guys ya. Amin. Kamu S2-nya daftar apa? HI lagi. HI lagi. Di mana? Di Istanbul, Istanbul. Wih, Istanbul doang pilihannya. Ankara sama Bursa. Kota-kota besar ya guys ya. Soalnya gini loh, biasanya orang yang udah ke Turki itu pasti milihnya yang kota-kota Kota-kota besar. gede, iya. Soalnya lebih berkembang ya nggak sih? Iya, benar. Apalagi buat S2. Iya. Soalnya kalau misalnya kota kecil, kalau buat kehidupan mungkin bagus ya. Cuma kalau misalnya buat berkembang, kayak rasanya kurang gitu. Kalau aku sendiri ya. Relasinya nggak luas. Relasinya nggak luas. Terus kalau misalnya mau pergi ke kota lain, karena aku kan aktif jalan-jalan, itu lebih susah kalau di kota kecil. Emang. Transportasinya cuma bis, dan di situ mahal banget guys. Emang. Tapi bedanya aku yang sekarang sama aku yang baru pertama kali datang ke Turki apa? Beda. Dulu masih gemetan, sekarang udah ramping. Wadidaw. Tapi dulu lebih putih bersih gitu, Pi. Astaga, sekarang apa? Sekarang kecoklatan. Mau apa lagi ya? Aku gara-gara banyak keluar sih. Tapi itu kayak masih aku Iya. cakep, Oh, masih iya. kayak siapa namanya? Ya, Nicola Saputri. Saputri. Masih Iya. mirip tahu. Tambah Masa? mirip sekarang tau, sumpah. Masa sih? Tambah mirip sekarang daripada yang sebelumnya. Dah, plek sama. Tambah cuan. Ya Allah, tambah cuan. Makin kaya, amin. Selanjutnya aku nyusul guys. Amin. Katanya deg-degan itu bisa hilang kalau kita pijitin kelingking kita, bisa ngilangin stres. Tapi dari tadi stresku nggak hilang-hilang. Kita udah nunggu berapa lama nih ya? 1 jam ada nggak ya? 1 jam ada. 1 jam ada ya. Sekarang teman kita di dalam lagi diwawancara guys, namanya Dava dari Mersin. Dia juga seangkatan sama kita ya.
Dan kita lagi nunggu habis ini gilirannya Alfian. Bismillah, biar cepet hilang Bismillah. deg-degannya. Iya. Itu giliran aku insya Allah guys. Seneng akhirnya. Ternyata nggak sehoror itu guys. Iya, nggak sehoror itu. Masuk aja santai. Kalau yang di Turki, nggak horor, gak tau kalau yang di Indonesia gimana Iya ya. sih. Karena kan ada terjemahnya kalau di Indonesia, terjemahan. Ada translatornya. Bisa pakai bahasa Indonesia. Katanya sih bisa, denger. Seru lah. Awalnya kayak aku deg-degan, tapi setelah masuk dibawa senyum, ketawa, udah hilang. Gimana bro? Lancar bro? Awan. Apaan tuh? Terlihat menakutkan. Gak apa-apa, seneng apa enggak sama aja. Oke guys, jadi sekarang giliran aku. Sebenarnya aku nggak deg-degan sama sekali sih. Cuma aku takut ngeblank aja pas di dalam guys. Ayo guys, kita ke dalam, let's go. Ini bangunan YTB gede banget nih, sumpah. Jadi di Tankara itu setahu ada 2 tempat ya yang YTB. Ada yang satu di Hamamonu yang kecil. Kalau misalnya kalian pernah lihat video aku jalan-jalan di Museum Kebudayaan Ankara, itu sampingnya ada kantor YTB guys. Nah ini yang kedua, bukan yang kedua, ini yang pertama harusnya nih guys. Gedung umum. Jadi di mana kalau misalnya kalian datang ke Turki, kalian akan diwawancara di sini guys. Kalau di kantor kecil tuh katanya buat kursus-kursus gitu doang sih. Oh iya? Iya. Aku baru tahu. Kursus-kursus. Emang iya, Dav? Apaan? Yang kantor kecil buat apa? Iya, kursus-kursus belajar apa sih, kayak kesenian Turki Akademi gitu. berarti akademinya. Iya. Gimana tadi? Kamu ditanyain apa aja, Bro? Di dalam. Tanyain. Oh ya, Lupa langsung. blank. Kayak kalau nggak lulus di ITB mau ngapain gitu? Oh. Ada tawaran kerjaan nggak? Iya. Terus tanyain. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau kamu gimana, Vi? Ditanyain apa aja tadi dalam? Lebih ke kayak ngobrol sih. Ngobrol ya, ngobrol santai ya, justru. Iya loh. Nggak terlalu menjurus ke apa yang kita tulis di application-nya. Iya. Dan alhamdulillahnya pewawancaranya ini nggak dominan ke kita gitu. Maksudnya nggak menekan kita. Biasanya kan ada yang pewawancara tuh yang sengaja ngejebak gitu. Mau bener-bener ngejebak, pengen tahu banget apa yang bisa dijawab sama aplikannya. Tapi alhamdulillah orang tadi enggak sih. Gimana bro, ada pesan-pesan nggak buat para pendaftar YTB? Semangat terus. Pilih kota-kota yang besar. Pilih kota-kota yang besar. Mbak-mbaknya baik yang jangan kaget jangan tegang. be yourself. Be yourself aja. Nah jadi tadi sebenarnya wawancara aku tuh, aku ngerasa tuh kayak santai banget ya. Pertama-tama masuk, aku langsung mencairin suasana karena aku tahu sih orangnya ini tuh pengen ke Indonesia, jadi aku langsung tanya aja, Abla mau ke Indonesia? Terus dia jawab iya, dan kita ada beberapa conversation ringan gitu. Aku ngerasa jadi kayak ngobrol-ngobrol biasa aja gitu, bukan sama pewawancara, gila. Ngerasanya sih kayak gitu ya. Terus dia kayak ngambil transkrip aku, ngambil KTP Turkiku. Habis itu baru dia ngeluarin pertanyaan pertama, jelasin siapa diri kamu gitu. Udah tuh di situ aku ngejelasin semua karya-karya aku, itu kan panjang lebar tuh. Nah, aku kan daftar S2 ya. Si pewawancaranya ini dia nggak ngebahas tesis aku terlalu dalam ya. Dia cuma kayak ngasih usulan, oh kamu bagusnya nih nulis tesisnya kayak gini gitu. Terus ya udah, aku bilang oke, terima kasih untuk sarannya. Aku tulis sarannya dia gitu kan. Aku nunjukin aku punya YouTube, aku nunjukin aku pernah punya program TV kayak gitu. Terus pokoknya karya-karya aku tunjukin, dan dia cuma ngeliat gitu dan kayak ketawa-tawa gitu ya. Dia juga ketawa kalau ngeliat opening aku yang Arkada Merhaba kayak gitu. Dia bilang, ini kenapa di setiap video ada kayak gini? Ya gimana lagi ya, kan nama juga sama Stefan. Pokoknya gitu sih, aku ngerasa santai banget gitu. Aku juga nggak tahu apakah aku akan dapat atau enggak. Dan pertanyaan terakhir kan si Ablanya ini nanya, kamu mau ada yang kamu tambahin lagi nggak? Ya udah, terus aku bilang aja, Kak, Anda kan pengen ke Indonesia gitu, apakah ada sesuatu yang bisa saya bantu? Nah terus itu baru tuh guys, dia kayak punya masalah daftar vaksin tadi. Terus ya udah aku bantuin aja buat daftar vaksin. Dan katanya besok ini dia langsung pengen ke Indonesia sih guys. Dan dia juga yang bakalan jadi pewawancara di Indonesia gitu. Santai aja sih wawancaranya, gak ada tegang sama sekali. Jadi buat kalian yang terima wawancara, jangan berpikir aneh-aneh, jangan overthinking guys. Santai aja, dibawa santai aja, karena yang penting itu kendali diri kita ya. Kalau misalnya kita udah hilangkan kendali gara-gara kita terlalu gugup, itu bakalan susah, bisa jadi ngeblank kayak gitu. Oke guys, makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir ini. Semoga kalian bisa dapat pelajaran atau kisi-kisi sedikit gambar tentang wawancara YTB ya guys ya. Buat kalian yang masih nunggu pengumuman YTB, aku doain semoga kalian segera dapat pengumuman yang terbaik ya guys ya. Semoga kalian bisa lulus, dan pokoknya kalian ditunggu di Turki guys.
Wow, ini lagi ngedit. Tiba-tiba aku ngeliat email dari YTB. Ini aku belum buka sama sekali. Wah. Wah, dapat YTB. Dapat YTB beneran di Anadolu University. Gils. Here. Wah, gila. Here. Gue dapet YTB di Eskisha here. Serius? Iya. Anadolu University. Alhamdulillah. Wow. Eskisha here ya. Iya, Eskisha here gila sih. Here. Oh my god. Gila, pengumuman hari ini ya? Iya, pokoknya hari ini gue lagi ngedit. Wow. Untung gue belum bayarin graduating. Iya, alhamdulillah. Gila sih. Bang, kalau kita keluar hari ini kita kasih tuh makanan ke kucing-kucing. Iya. Kita sedekah hari ini. Iya, sumpah. Wah, gila. Gila ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Syukur dulu ya Allah. Alhamdulillah setelah ini Olumsus itu gak diterima ya, gak diterima. Dan 2022 aku dapat beasiswa full scholarship dan S2. Alhamdulillah ya Allah. BTW Anadolu University ini salah satu universitas idamanku dan ini rujukan dosenku sebagai universitas terbaik ya buat jurusan radio, TV dan sinema. Setelah Marmara University yang ada di Istanbul. Ingin kita pencet kabul add guys, dan ini artinya adalah accept di scholarship. Ini aku sama sekali nggak pernah expect hal ini karena sekitar 3 hari 2 hari yang lalu itu aku baru keterima di universitas juga di Konya, di Necmettin Erbakan University. Itu aku keterima di jurusan TV Sinema juga S2, tapi mandiri ya guys, dan SPP-nya sekitar 1,5 juta per semesternya gitu. Tapi aku nih tahan-tahan dulu buat bayar SPP ini gitu, karena aku masih pengen nunggu pengumuman dari YTB ini gitu. Dan ternyata pengumumannya 2 hari setelah aku diterima di universitas itu ya Allah. Alhamdulillah, seneng banget guys. Yes! Buat teman-teman semua yang daftar YTB, aku doain semoga kalian bisa dapat hasil secepatnya. Kalau emang itu jalan terbaik buat teman-teman, aku doain semoga teman-teman dapat ya guys. Amin.